Tentara Israel tertangkap nangis minta diselamatkan, ungkap ketakutan perangi Hamas seperti melawan hantu. Kung sa may lalabas? Viral video seorang tentara Israel terlihat menangis saat dirawat. Tentara Israel tersebut mendapat perawatan di rumah sakit setelah pertempuran sengit melawan Hamas di Kibbutz Kerem Shalom yang berada di perbatasan Mesir. Menurut pengakuannya, ia seperti melawan hantu dalam peperangan dengan militan Palestina tersebut. Adapun tentara Israel itu bernama Yair Figar. Ia terluka seusai melakukan pertempuran di Kibbutz Kerem Shalom. Seusai pertempuran tersebut, Yair Figar mendapat perawatan intensif di ruang gawat darurat. Bahkan terlihat sejumlah alat medis terpasang di tubuhnya. Dalam pernyataannya, ia menceritakan pertempuran sengit dengan Hamas. Ia mengaku seolah melawan hantu dalam pertempuran tersebut. Yair Figar pun merengek meminta diselamatkan dari neraka. Sementara diketahui sebelumnya Hamas telah menyerbu 6 pangkalan militer Israel. Di antaranya Erez, Nahal, Oz Kibbutz, Be'eri, Reim, Sufa, dan Kibbutz Kerem Shalom. Adapun Kibbutz Kerem Shalom berada di perbatasan Mesir. Tentara Israel ketar-ketir. Israel mengakui kengeriannya dalam melawan kelompok pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pasalnya kelompok berhaluan Islam itu berbasis di terowongan-terowongan di bawah tanah Gaza yang membuatnya sulit terlacak. Menghancurkan terowongan-terowongan itu akan sangat penting jika Tel Aviv berupaya membubarkan Hamas. Namun, pertempuran di bawah tanah dapat menghilangkan beberapa keunggulan teknologi militer Israel. Mantan tentara Israel yang pernah bertempur dalam perang di Gaza, Ariel Barsnetin, menggambarkan pertempuran perkotaan di Gaza Utara sebagai gabungan antara penyergapan, jebakan, tempat persembunyian, dan penembak jitu. Ia mengingat terowongan tersebut memiliki efek yang membingungkan dan tidak nyata, menciptakan titik buta ketika orang-orang bersenjata Hamas muncul entah dari mana untuk menyerang. Bahkan disebut seperti sedang melawan hantu karena tidak dapat dilihat. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Jumat mengatakan dia memperkirakan serangan darat akan sulit untuk dilakukan. Ia memperingatkan bahwa akan memakan waktu lama untuk membongkar jaringan terowongan Hamas yang luas itu. Belum jelas berapa sebenarnya panjang terowongan Hamas di Gaza. Gempar, kini Amerika Serikat bela Palestina saat Benjamin Netanyahu jabat menjadi Perdana Menteri Israel lagi. Kenapa demikian? Amerika Serikat mewanti-wanti Israel agar tidak memperluas pendudukan dan pencaplokan ilegalnya di tepi barat Palestina. Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menanggapi pemerintahan baru Israel yang akan kembali dipimpin ex-Perdana Menteri sebelumnya Benjamin Netanyahu. Setelah partainya Likud memenangkan pemilu 1 November lalu, 2022. Menteri dari Amerika Serikat menuturkan Washington bersumpah bakal menentang dan juga memberikan sanksi untuk kebijakan
Perdana Menteri baru Israel terkait perluasan pemukiman hingga pencaplokan di tepi barat, meski Amerika Serikat Israel merupakan sekutu dekat. Dalam kesempatan itu, Menteri dari Amerika Serikat menegaskan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden akan bekerja tanpa henti untuk mempertahankan cakrawala harapan pembentukan negara Palestina meski peluang itu semakin redup. Kami juga akan terus dan dengan tegas menentang setiap tindakan yang merusak prospek solusi dua negara Palestina Israel, termasuk namun tidak terbatas pada perluasan pemukiman, aneksasi tepi barat, gangguan terhadap status quo tempat suci Masjid Al-Aqsa, penggusuran dan juga hasutan kekerasan, kata Blinken. Blinken memperingatkan untuk tidak mengalah pada sinisme dan terus bekerja untuk perdamaian Palestina-Israel. Lantas, kenapa Amerika Serikat khawatir soal Palestina ketika Netanyahu kembali ke pucuk pemerintahan Israel? Netanyahu merupakan mantan Perdana Menteri Israel pada periode 2009-2021. Dia dikenal sebagai musuh besar Palestina lantaran kerap menerapkan kebijakan keras dalam menangani konflik Israel-Palestina. Dia tidak pernah mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik, sebuah solusi di mana Palestina dan Israel sama-sama berdiri sebagai negara berdaulat yang hidup berdampingan. Solusi dua negara dilihat komunitas internasional sebagai resolusi konflik paling tepat selama ini demi menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Netanyahu bahkan pernah mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina merupakan bencana bagi Israel. Tak cuma itu, dia juga pernah marah atas keputusan Perdana Menteri sebelumnya Yair Lapid yang menyuarakan dukungan atas negara Palestina dan menilai keputusannya itu lemah. Berbeda dengan Netanyahu, Lapid justru belak-belakan mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina saat berpidato di Majelis Umum PBB pada September lalu.